Jumpa lagi dengan saya, David Koper, aka Mr. Davko, host channel Ayo Ngecat, perindah dan rawat properti Anda. Channel ini berisikan edukasi yang berhubungan dengan pengecatan, terutama pengecatan bangunan atau properti. Topik kita kali ini adalah 5W1H pengecatan. What, why, when, where, who, and how. Ya. Kita bagi menjadi dua subbahasan. Pertama, what, when, where, why. Yang berikut adalah who and how. Pertama, what itu akan membahas definisi, seperti yang kita pernah bahas di Ayo, apa itu cat. When itu berhubungan dengan budget. Where itu di mana pengecatan, on spot atau pabrikasi. Why itu tujuan dan alasan pengecatan. Jadi ini untuk bahasan pertama ini kita fokus pada why, tujuan dan alasan pengecatan. Bahasan kedua, who, siapa yang melakukan pengecatan. Dan yang paling penting, how, bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal. Kita mulai dengan what. Ya. Apa itu cat? Pernah dibahas di topik sebelumnya, apa itu cat? Suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu benda kerja atau bahan dengan tujuan memberi keindahan, dekoratif, memperkuat reinforcing, atau melindungi. Bahannya sudah kuat. Ya, misalkan aluminium baja ringan sudah kuat terhadap cuaca luar, tidak berkarat, tapi perlu dilindungi, di reinforcing, diperkuat. Dan yang pasti untuk benda-benda misalkan besi biasa atau kayu, supaya tahan matahari, tahan cuaca, maka perlu dilindungi dengan sifat protektifnya. Oke, lapisan itu setelah mengering akan membentuk permukaan yang rata, rata dan melekat dengan kuat. Itu dari what-nya. Kita sudah sama-sama tahu ya apa itu cat what-nya. Sekarang bagaimana dengan when? Kapan pengecatan dilakukan? Berhubungan dengan budget. Ketika tersedia budget, maka pengecatan dilakukan. Budget pengecatan ada dua, untuk beli bahan dan pelakunya, tenaganya, tenaga kerjanya, kecuali kita ingin melakukan sendiri ya. Jadi ada budget, ada anggaran, maka kita bisa mengecat. Anggaran ini terlepas dari anggaran yang sudah direncanakan maupun anggaran dadakan ya. Jika dadakan ya mungkin anggarannya tidak sebanyak yang sudah dipersiapkan. Nah, topik when ini akan connect dengan bahasan nanti adalah merencanakan pengecatan. Jadi ketika direncanakan, maka budget juga sudah direncanakan. Berikut adalah where, di mana pengecatan dilakukan. Tahu kita on the spot, di lokasi. Untuk gudang-gudang ya di lokasi, ya. Rumah juga pengecatan di lokasi. Tapi ada juga pengecatan di fabrikasi. Misalkan pengecatan barang-barang tertentu yang bahan-bahan industri yang perlu, misalkan rangka-rangka baja itu pengecatan di fabrikasi. Nah, lapisan dasar biasanya dibawa ke spot, ke lapangan, ke lokasi baru dicat ulang lagi untuk perbaiki yang rusak-rusak. Jadi when sama where ini tidak terpenting, terutama where ya. Yang penting adalah tadi tentang why, mengapa kita mengecat. Itu paling penting. Karena kita masuk mengapa mengecat. Mengapa mengecat itu berurusan dengan tujuan. Tujuan, alasan mengapa melakukan pengecatan. Pasti ada alasannya dong. Ya. Nah, kita bagi dulu dua nih. Pengecatan baru dan pengecatan ulang atau repainting. Tujuan mengecat untuk pengecatan baru pasti ada dua. Seperti definisinya, dekoratif dan protektif. Untuk interior, ya, memang kesannya dekoratif saja. Protektifnya kurang. Tapi sebenarnya meskipun tidak terekspos dengan cuaca luar, interior pun juga harus ada sifat protektifnya. Di mana? Di cat dasarnya. Karena masalah-masalah pengecatan dinding interior biasanya berhubungan dengan ketidaksiapan benda kerjanya. Jadi cat dasarnya harus protektif, melindungi catnya dari serangan dari benda kerja yang tidak siap. Berbeda dengan eksterior. Eksterior itu protektifnya jelas ya, harus tahan apa? Cuaca. Seperti tadi indikasi-indikasinya ya. Fungsinya, indikasinya harus tahan louder pick up, color resistant, lumut, jamur, dan sebagainya. Jelas sekali bedanya. Justru orang lengah di proteksi di cat dekoratif interior.
Nah, itu pengecatan baru. Bagaimana dengan repainting? Pengecatan ulang. Pengecatan ulang dilakukan kenapa sih alasan orang ngecat ulang? Pertama, perawatan rutin. Jadi, manajemen yang bagus, ya, owners yang bagus untuk punya properti, dalam merawat propertinya, ada waktunya. Misalkan 3 tahun sekali mengecat ulang, di mana cat eksterior umurnya dikatakan oleh produsen 5-10 tahun, di mana 3 tahun, 4 tahun sudah layak untuk dicat ulang. Cat ulang berarti hanya melapisi satu lapis cat akhirnya saja dan nambel sedikit-sedikit. Jauh lebih ringan ya, dibanding mengecat total ya. Nah, keseharian kita melihat pengecatan perawatan rutin kapan? Ketika 17-an, ketika memperingati hari kemerdekaan. Itu semua, hampir semua gapura-gapura di kampung, di masuk-masuk gang itu dicat ulang. Tujuannya hanya untuk menikmati dalam waktu 2 minggu sampai sebulan saja. Ya. Ini total gapura, ya, satu gapura. Jadi tergantung tujuannya. Ya. Bisa juga pengecatan total, atau jika benda yang terlalu besar, anggarannya sedikit, sebagian atau tidak cukup banyak untuk seluruh bangunan, maka bisa juga perawatan rutinnya ini bertahap. Mungkin untuk bagian belakang dulu, atau bagian samping dulu, atau jumlah area tertentu. Repainting alasan berikutnya adalah, selain perawatan rutin, adalah problem. Ketika lapisan cat sudah kusam, retak, terkelupas apalagi, maka itu dianggap sebagai problem dan harus di repainting. Jika tidak, ini layaknya wajah seseorang, bangunan itu seperti seseorang yang wajahnya sudah belang-belang, banyak flek, maka itu harus dicat ulang. Baiknya lakukan pengecatan ulang, tapi lebih berat dibanding perawatan rutin. Kenapa? Ketika problem, kemungkinan besar akan mengupas sampai cat dasar. Pekerjaan akan lama, biaya anggaran akan besar. Oke, sampai sini sudah cukup paham ya, owners and painters ya. Demikian penjelasan tentang what, why, when, and where. Jika dirasakan bermanfaat, silakan untuk like and subscribe. Dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan video edukasi terbaru dari kami. Jika ada yang ditanyakan dan usulan tema pembahasan, silakan sampaikan melalui komen. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Ayo ngecat, perindah dan rawat properti Anda.